在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tidak terduga menyebabkan situasi segera berubah sedikit. Mata Hong Mu dan Hong Lai dengan hati-hati menyapu mereka. Mereka segera berbicara dengan suara yang dalam. Teman, ini adalah masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong beri klan Hong kami wajah ini. Kelompok Han Chong juga buru-buru melihat ke segala arah sementara tatapan kelompok Hong Lai menyapu sekeliling. Pada saat ini, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka bertemu dengan seorang penolong saat pertama kali terjadi sesuatu, mereka dapat menghubungkannya dengan keberuntungan mereka. Namun, mereka sebenarnya bisa bertemu dengan seorang penolong di saat kritis untuk kedua kalinya. Ini sedikit tidak masuk akal. Tindakan Han Sue berbeda dari keterkejutan kelompok Han Chong. Matanya yang cantik menatap gerbong itu. Sebagai wanita, dia sangat teliti dalam beberapa hal kecil. Dia yakin bahwa suara sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiao Yan. Berderak. Sementara orang-orang dari kedua belah pihak bergumam di dalam hati mereka, suara derit lembut terdengar perlahan. Tatapan semua orang secara acak melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria muda berpakaian linen perlahan turun dari kereta. Xiao Yan. Kelompok Han Chong tercengang saat melihat Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Shock dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Xiao Yan merentangkan tangannya ke arah semua orang sebelum menghela nafas tanpa daya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Han Sue. Dia menatap matanya yang panas dan cantik sebelum tanpa sadar menunjukkan senyum pahit saat dia bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Ini benar-benar kamu." Mata cantik Han Sue tidak berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, kelicikan tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia mengucapkan setiap kata dengan lembut dengan jeda di antara mereka. "Naluri seorang wanita benar-benar menakutkan," jawab Xiao Yan tanpa daya. Bisa kembali hidup-hidup dan menendang dalam beberapa hari setelah menderita luka serius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Han Sue tertawa pelan. "Xiao saudara Xiao, kamu adalah orang kuat misterius itu." Han Chong di sampingnya secara bertahap melebarkan matanya saat mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Han Sue. Akhirnya, dia bertanya dengan gagap. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli misterius, yang sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini, sebenarnya ada di sisi mereka. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat keterkejutan di mata semua orang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini." Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke kelompok Hong Lai. Namun, pada saat ini, tidak ada lagi jenis ekspresi yang sebelumnya tidak takut mati. Sebaliknya, mereka secara bertahap memiliki sedikit keberanian. Setelah Xiao Yan ikut campur terakhir kali, mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Xiao Yan. "Kamu siapa? Anda tampaknya tampak tidak terbiasa. Saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda tiba di kota Tianbei, kan?" Hong Mu menghentikan Hong Lai, yang wajahnya sudah dipenuhi aura ganas. Matanya terfokus pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Bawa anak buahmu pergi. Saya akan melindungi sementara orang-orang di sini." Tatapan Xiao Yan menyapu Hong Mu, suaranya masih tenang dan tidak berdesir. "Apakah Anda benar-benar ingin menyinggung klan Hong saya?" Wajah Hong Mu berkedut sedikit setelah mendengar ini, suaranya terdengar lebih dingin. "Setidaknya, kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap orang di depanku." Xiao Yan tersenyum saat menjawab, nada suaranya memiliki kebanggaan yang sulit dipadamkan. Kebanggaan ini berasal dari keyakinan yang dia miliki pada kekuatannya. "Anak nakal yang sombong, jika Anda tidak memiliki keuntungan dari serangan diam-diam, bagaimana Anda bisa memaksa kembali saya yang lama? Lagi pula, ada kita berdua di sini." Sikap Xiao Yan menyebabkan amukan di hati Hong Lai segera naik. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. "Pergi bersamaku." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan dua orang yang berisik ini.
menoleh, dan dengan lembut berkata kepada Han Sue. Han Sue terkejut saat mendengar ini, saat dia masih kaget, Xiao Yan di depannya telah melangkah maju, berjalan perlahan menjauh. Han Sue tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan aman yang tidak diketahui muncul dari hatinya saat dia menatap punggung kurus orang yang mengenakan pakaian linen biasa. Dia segera mengatupkan gigi peraknya, melambaikan tangannya, dan dengan lembut berteriak, "Ikuti!" Konvoi itu perlahan bergerak. Setelah itu terus mengikuti di belakang Xiao Yan di bawah suasana yang aneh. Orang-orang di sekitar konvoi dan Han Sue merasakan sedikit keringat muncul di telapak tangan mereka. Saat ini, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah punggung kurus di depan mereka. Wajah Hongmu muram saat dia melihat Xiao Yan dan konvoi di belakangnya perlahan berjalan. Hatinya memiliki niat membunuh samar yang berputar di dalamnya. Dia mengalami kesulitan melihat dengan jelas kekuatan Xiao Yan. Namun, dari cara dia memaksa kembali Hong Lai sebelumnya, kemungkinan dia adalah seorang ahli Do Huang. Selain itu, level orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Dibandingkan dengan Hongmu yang suram, Hong Lai yang agak pemarah memiliki ekspresi yang sangat jelek. Tindakan Xiao Yan pada dasarnya benar-benar meremehkan mereka. Ini benar-benar pertama kalinya mereka bertemu dengan orang muda yang sombong selama bertahun-tahun. Tinju Hong Lai perlahan mengencang, suara berderit berulang kali dipancarkan darinya. Sesaat kemudian, keganasan akhirnya melintas di matanya saat dia berteriak, "Bunuh!" Setelah mendengar teriakan dari Hong Lai, banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan marah. Mereka mengencangkan cengkeraman senjata mereka saat mereka membawa aura pembunuhan yang tidak bisa disebarkan. Mereka menyerbu ke arah konvoi. Ekspresi kelompok Han Chong sedikit berubah saat melihat lawan melancarkan serangan. Mereka mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Ketika mereka siap untuk maju dan bertemu dengan pihak lain, Xiao Yan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya. Segera, banyak sosok hitam, yang dipenuhi dengan niat membunuh di seluruh tubuh mereka, tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka menjadi merah menyala hampir seketika. Sesaat kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah segar dan secara aneh jatuh seperti gandum dipotong. Darah segar yang mereka keluarkan mengeluarkan suara cici saat mendarat di tanah. Mereka dengan cepat berubah menjadi uap hijau yang benar-benar menyebar. Syok samar-samar terungkap di mata kelompok Han Chong ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka mengingat ular beracun yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba berubah menjadi abu di ngarai saat itu. Dari kelihatannya, Xiao Yan menahan. Jika tidak, kemungkinan orang-orang ini akan berbagi nasib yang sama dengan ular berbisa itu. Menyerang. Mata Hongmu juga menyusut. Dia ingat instruksi dari kepala klan untuk menangkap Han Sue hidup-hidup dengan segala cara. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Teriakan baru saja keluar dari mulutnya saat Hongmu bergerak bersamanya. Mereka berubah menjadi dua sosok merah. Doki yang kuat melonjak dari tubuh mereka tanpa menahan. Kemanapun mereka lewat, Doki yang liar dan kejam akan meninggalkan dua parit yang dalam di tanah. Dua aura Do Huang menekan seperti badai, menyebabkan Han Sue dan yang lainnya merasakan ilusi bahwa pernapasan mereka terhenti. Namun, langkah kaki pemuda berbaju linen itu tidak berhenti di depan mereka. Gerakan api misterius. Wood Aura Rise. Dua tangisan keluar dari mulut Hong Lai dan Hongmu. Segera, cahaya merah panas menyapu seperti nyala api. Di belakangnya ada Doki berwarna hijau, yang dengan cepat mengejarnya dan bergabung ke dalam nyala api. Segera, momentum Doki yang merah menyala melonjak. Suhu panas menyebabkan daun-daun kuning yang layu di sisi jalan mengeluarkan suara "ci" yang tersulut sendiri. Bukan merger Doki yang buruk, namun, api tidak berguna melawanku. Langkah kaki Xiao Yan akhirnya berhenti saat dia melihat naga yang marah seperti api panas yang datang ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan nyala api hijau giok tiba-tiba melesat seperti ular piton api. Ci. Kedua serangan itu bertabrakan dengan ledakan, namun, nyala api panas yang sangat besar itu sepertinya telah bertemu dengan badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara api hijau giok, yang bahkan tidak setebal lengan, benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilit beberapa kali. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menelan serangan gabungan Hongmu dan Hong Lai dengan cara yang sangat santai. Api hijau giok itu berubah menjadi petir yang melesat.
Segera, ekor api itu diayunkan, membentuk banyak bayangan setelah menghantam dada keduanya, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Bang! Suara rendah dan dalam keluar saat kedua sosok itu terbang mundur. Kelompok Hong Chong mengeluarkan seruan saat mereka melihat ke arah Hong Lai dan Hong Mu yang dengan cepat bergerak mundur dengan kaki bergesekan di atas tanah. Warna yang tidak biasa juga melintas di atas mata indah Han Sue. Di klan Han, bakatnya hanya sedikit lebih lemah dari kakak perempuannya, namun, jika dia dibandingkan dengan Xiao Yan di depannya, ada celah yang terlalu besar, usianya tampaknya mirip dengan dia, tetapi bahkan Hong Lai dan Hong Mu, dua tetua dari klan Hong yang memiliki reputasi yang cukup kuat dalam kota Tian Bei sebenarnya sangat dikalahkan, bakat dan prestasi seperti itu kemungkinan besar tidak akan kalah bahkan Hong Chen dari klan Hong. Orang ini terlalu kuat, mundur. Hong Lai dan Hong Mu, yang kakinya tertanam dalam di tanah, berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan banyak kesulitan, wajah mereka pucat pasi, pemuda di depan mereka tampak cukup muda, tetapi kekuatannya jauh melebihi mereka. Sama sekali tidak ada gunanya terus tinggal di tempat ini. Pada saat itu, Hong Mu dengan tegas menjerit pelan. Keengganan melintas di wajah Hong Lai ketika dia mendengar teriakan Hong Mu, yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Sayap Doki muncul di punggung mereka dan mereka segera berubah menjadi dua sosok samar yang terbang dalam upaya melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kamu sudah menyerang, wajar saja kalau kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu dengan cepat mundur, sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya, dan riak dengan cepat menyebar. Grok, riak tak terlihat menangkap dua orang yang melarikan diri dengan cara seperti kilat, segera, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti, seteguk darah segar panas dimuntahkan dari masing-masing, sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri. Sesosok manusia muncul di belakang mereka dengan cara seperti hantu, dengan jentikan jari sosok itu, angin bertiup dan pemandangan keduanya tiba-tiba menjadi hitam. Perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik, Han Sue dan yang lainnya hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mata mereka kabur, pada saat mereka pulih sesaat kemudian, dua sosok sedang dilemparkan, mereka mendarat di bawah kaki mereka seperti mayat. Suara samar segera terdengar. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka. Han Sue menunduk dan menatap Hong Mu dan Hong Lai yang berwajah pucat, dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, saat dia melihat, dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam meskipun dia memiliki karakter yang dingin dan acuh tak acuh. Secara langsung menangkap dua bintang Do Huangs dalam waktu kurang dari 10 pertukaran singkat, bahkan di klan Han-nya, akan sulit menemukan banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Kota Tian Bei, aroma yang tenang masih tersisa di dalam gerbong, beberapa dekorasi pilihan menghiasinya, memberikan sentuhan wanita pada kereta ini, sulit membayangkan bahwa Han Sue, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, sebenarnya memiliki mentalitas seorang wanita kecil di dalam hatinya. Xiao Yan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi di gerbong, di sisi berlawanan adalah Han Sue, yang mengambil cangkir teh dan secara pribadi mengisinya dengan teh, setelah itu, dia dengan lembut mendorongnya ke depan Xiao Yan dengan cara yang agak tidak lancar, dari kelihatannya, wanita muda dari klan Han ini jarang melakukan pekerjaan menunggu orang lain. Namun, karena hal inilah Xiao Yan merasa tidak nyaman, setelah terbiasa dengan ketidakpedulian dingin Han Sue, dia tidak bisa benar-benar beradaptasi dengannya yang tiba-tiba menjadi begitu hangat dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan memegang cangkir teh dan merasakan sedikit kehangatan dan sisa aroma. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan bertabrakan dengan mata cantiknya. Pada saat itu, dia tanpa sadar tertawa getir dan berkata, "Nona muda Han, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan." "Panggil aku Han Sue, saya benar-benar tidak layak untuk Nona muda ini." Han Sue juga perlahan duduk, dia melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tidak disangka bahwa orang yang berada di ambang kematian, yang kita ambil secara acak di gurun, sebenarnya akan menjadi ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari kasusnya, Han Yue akan berterima kasih di sini karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, kemungkinan besar aku telah menjadi makanan bagi beberapa serigala. Mengulurkan tangan dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus saya lakukan.
Mudahlah, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, aku tidak menginginkan imbalan darimu. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa. Han Sue meringkuk mulutnya untuk tersenyum, wajah dinginnya yang biasa juga berkembang menjadi senyum mengharukan yang hangat. Setelah ragu-ragu, dia perlahan bertanya, apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tianbei? Seharusnya begitu jika tidak terjadi kecelakaan. Xiaoyan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata cantik Han Sue ketika dia mendengar ini, tangannya menyentuh teko. Sesaat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tuan Xiaoyan, dapatkah saya meminta Anda untuk membantu saya dengan sesuatu? Masalah antara klan Han dan klan Hong. Xiaoyan meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya dengan suara tenang. Han Sue menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengangguk dengan lembut. Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku, untuk klan Hong untuk dapat mendominasi kota Tianbei selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti tidak lemah, bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri? Xiaoyan perlahan berkata, baru saja tiba di Central Plains, dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan seseorang saat dia menginjakkan kakinya di tempat ini. Ini terutama terjadi ketika klan Hong ini memiliki hubungan dengan paviliun petir angin apapun. Xiaoyan tahu bahwa faksi yang secara khusus diperkenalkan oleh Xin Lan ini kemungkinan besar sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Tuan Xiaoyan juga harus menjadi seorang alkemis, kan? Han Sue berbicara dengan agak cemas. Selain itu, tingkatmu kemungkinan besar akan cukup tinggi. Bahkan klan Hong kemungkinan besar tidak akan dengan mudah menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika Anda bersedia untuk membantu, klan Han pasti akan jauh lebih santai. Xiaoyan mengangkat matanya sedikit, dia melihat tampilan memohon dan kecemasan di wajah Han Sue dan tanpa sadar tertawa pahit. Masalah ini benar-benar membuatnya pusing. Tuan Xiaoyan, selama kamu bersedia membantu klan Han melewati kesulitan ini, klan Han pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Jika Anda benar-benar berpikir itu tidak akan berhasil, saya bersedia menjadi selir Anda, tolong ulurkan tangan. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantik Han Sue saat dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara. Asteris batuk asteris, kata-katanya ini hampir menyebabkan Xiaoyan memuntahkan teh di mulutnya. Dia buru-buru berdiri, melambaikan tangannya, dan berkata, jangan, saya terbiasa sendirian dan tidak akan benar-benar terbiasa jika seseorang mengikuti saya akan memikirkan masalah ini, biarkan seperti itu untuk saat ini. Selamat tinggal. Xiaoyan buru-buru berbalik, membuka pintu kereta, dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menyangka Han Sue yang sedingin es ini benar-benar akan begitu berani dalam masalah seperti itu. Dia bahkan berani sampai pada titik di mana dia tidak bisa bertahan. Han Sue terkejut saat melihat Xiaoyan melarikan diri dari kereta dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Sejak dia bertemu dengannya, dia belum pernah melihat pemuda tua yang tak terduga ini bertindak seperti ini. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bereaksi seperti itu karena kata-katanya. Itu sangat menarik. Orang ini tidak buruk tapi aku bisa mengatakan bahwa dia adalah tipe yang tidak menyukai masalah. Apalagi, kekuatan klan Hong sangat besar, menariknya mungkin akan menjadi masalah baginya. Saya sedikit gegabah. Han Xie tertawa pelan sebelum perlahan-lahan menenangkan diri. Dia menghela nafas dan berbicara dengan suara yang jauh. Setelah Xiaoyan mengungkapkan kekuatannya, orang-orang di konvoi memberinya rasa hormat tambahan seperti yang dia harapkan. Sesuatu seperti lelucon yang tidak terkendali dari beberapa hari sebelumnya tidak lagi terjadi. Meskipun Xiaoyan sudah lama mengharapkan ini, dia masih tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Kekuatannya benar-benar luar biasa sehingga tidak terjangkau di mata orang-orang ini. Perubahan semacam ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, untungnya hanya ada perjalanan singkat yang tersisa. Garis besar kota besar secara samar-samar muncul di hadapan mereka ketika malam menjelang. Han Chong juga menghela nafas lega ketika dia melihat kota itu. Sepertinya telah melepaskan beban yang berat. Melihat reaksi mereka, Xiaoyan juga mengerti bahwa inilah yang disebut kota Tianbei. Tatapan Xiaoyan menyapu secara acak sebelum mundur 2 langkah. Secara kebetulan dia berhenti di samping Han Chong.
yang dengan tergesa-gesa menangkupkan kedua tangannya ketika dia melihat Xiao Yan mendekat hanya untuk merasakan kekuatan lembut menghalangi dia. Suara tak berdaya segera dikirim ke telinganya, "Kakak Han, tidak perlu bersikap sopan, hidupku diselamatkan olehmu, jangan panggil aku apapun Pak, panggil saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu." "Miste Kakak Xiao Yan, kau terlalu sopan, dengan kekuatanmu saat ini, sepertinya kamu akan baik-baik saja bahkan tanpa penyelamatan kami." Han Chong ragu-ragu sedikit sebelum dia berbicara sambil tersenyum, namun, suaranya masih mengandung kekaguman yang sulit disembunyikan. Xiao Yan merasa tidak berdaya, dia menjentikkan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata dengan suara acak, "Simpan pil obat dengan benar, ini dapat membantu Anda dalam meningkatkan peluang Anda untuk berhasil menembus kelas Do Wang." Tubuh Han Chong tiba-tiba gemetar setelah mendengar ini, semangat muncul di matanya. Dia tetap berada di puncak kelas Dowling selama bertahun-tahun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda menerobos. Dia tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi memiliki khasiat unik untuk membantu seseorang menerobos, namun, harga pil obat semacam itu sangat tinggi, bagaimana dia bisa membelinya dengan kekayaannya? "Saudaraku, Saudara Xiao Yan, hadiah ini terlalu berharga." Han Chong berbicara dengan suara gemetar, matanya menjadi agak merah karena kegembiraannya. "Apakah itu lebih berharga dari hidupku?" Xiao Yan tersenyum dan menggoda. "Saudara Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk pergi?" Han Chong dengan hati-hati menyimpan pil obat sebelum tiba-tiba bertanya. Xiao Yan terdiam sejenak, merasa agak tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. Saudara Xiao Yan, tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Anda tidak memiliki banyak hubungan dengan klan Han, namun, Anda telah menyelamatkan kami 2 kali sepanjang perjalanan ini, bahkan jika Anda ingin membalas budi, Anda telah melakukan lebih dari cukup. Klan Hong sangat kuat, tidak baik jika kamu diseret. Han Chong tersenyum dan berbicara setelah melihat reaksinya. Xiao Yan diam. Suara tapak kuda ditransmisikan dari gerbang kota di kejauhan saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Han Chong, itu segera berlari ke arah mereka. Kelompok Han Chong, yang sudah ketakutan sebelumnya, buru-buru mengencangkan cengkeraman senjata di tangan mereka saat melihat aktivitas ini, namun, sesaat kemudian, seseorang yang bermata tajam dengan gembira berkata, "Ini orang-orang kami." Suara tapak kuda dengan cepat berhenti di depan konvoi, segera, sesosok tubuh melompat turun dari kuda. Orang ini tampaknya berusia sekitar 23 hingga 24 tahun, dia mengenakan beberapa pakaian cemerlang dan terlihat sangat energik, wajahnya juga sedikit tampan. Tubuhnya yang tinggi memberinya penampilan yang mengesankan, namun, kelompok Han Chong menyatukan alis mereka sedikit ketika mereka melihatnya. Han Sui juga keluar dari gerbongnya ketika suara tapak kuda muncul, matanya yang cantik berhenti pada Xiao Yan terlebih dahulu, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya, dia hanya repot-repot mengobrol dengan Han Chong. Melihat ini, dia hanya bisa dengan enggan mengatupkan giginya, menoleh, dan melihat ke pria, yang telah turun dari kuda, alisnya sedikit terkatup rapat. "Sue Mei, kamu baik-baik saja?" Sukacita melonjak ke mata pria itu ketika dia melihat Han Sue. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan bertanya dengan sikap prihatin, "Mei, sister, bisa menggunakan cara intim untuk memanggil kerabat perempuan yang lebih muda?" "Saya baik-baik saja," Sue Mei menjawab secara acak, sudut matanya tiba-tiba melirik Xiao Yan yang perlahan melangkah mundur, dia dengan cepat berbalik dan berteriak keras, "Berdiri di mana kamu berada?" Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya ketika dia melihat Han Sue melihat ke atas dan tanpa daya merentangkan tangannya ke Han Chong. Mata cantik Han Sue menatap Xiao Yan, sesaat kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, matanya meredup dan dia dengan lembut berkata, "Saya telah bertindak dengan sengaja. Jika Tuan Xiao Yan benar-benar ingin pergi, silakan lakukan, terima kasih atas perhatian Anda selama perjalanan ini. Semoga kita punya kedekatan untuk bertemu lagi di masa depan." Xiao Yan tertawa pahit setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia berbalik dan pergi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan orang lain akan memandangnya dengan jijik. Aku akan tinggal di belakang dan melihat-lihat, tapi kamu tidak harus menaruh terlalu banyak harapan padaku." Xiao Yan menghela nafas saat dia menjawab. "Betulkah?"
kata Han Sue, matanya yang redup yang menyebabkan seseorang merasakan jantungnya hancur segera mengeluarkan ekspresi bergerak setelah mendengar ini. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat wajah cantik yang tampak mempesona karena kebahagiaannya, hatinya sekali lagi mengeluarkan tawa pahit, sesuatu seperti bantuan benar-benar seberat gunung. Sue Mei, siapa ini? Sepertinya dia sangat asing, apa dia juga penjaga klan Han kita? Pria tampan di sampingnya secara alami merasakan lonjakan kecemburuan dari hatinya ketika dia melihat Han Sue yang biasanya dingin dan acuh tak acuh mengungkapkan tingkah laku seperti wanita di depan pemuda biasa ini. Segera, dia secara acak tersenyum dan bertanya, nada suaranya mengandung penghinaan yang luar biasa terhadap para penjaga, yang memiliki status seperti pelayan. Han Lin, sebaiknya kamu lebih sopan kepada tamuku, dia bukan penjaga, tapi tamu kehormatan yang saya undang atas nama klan Han. Jika Anda terus secara acak mengatakan omong kosong, jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda. Han Sue tiba-tiba membalikkan tubuhnya, wajah cantiknya tampaknya telah benar-benar berubah menjadi dingin saat dia menegurnya dengan dingin. Wajah Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur oleh Han Sue sedemikian rupa, dia segera tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa, tamu kehormatan. Sue Mei, saya pikir Anda telah melakukan kesalahan, bukan? Menurut aturan klan kita, aturan pertama tamu kehormatan adalah dia harus memiliki kekuatan Do Huang, meskipun Anda adalah putri dari kepala klan, Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan klan, bukan? Senyuman mengharukan tiba-tiba terungkap di wajah Han Sue yang awalnya dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan beberapa penjaga mengawal dua orang dari gerbong sebelum melemparkan mereka ke depan Han Lin. Dia mampu menangkap Hong Mu dan Hong Lai, dua tetua dari klan Hong hidup-hidup, mengapa Anda tidak memberi tahu saya jika dia memenuhi syarat?